Kau dengerin ya kakak terakhir ini. Kan problem kita adalah rata-rata adalah orang tuh gini, orang tidak join itu cuma dua, ketakutan tidak balik modal sama ketakutan tidak bisa ngerjain. Tidak bisa ngerjain itu banyak ya, tidak bisa ngajak keluar kawan, tidak bisa ngajak kawan, apa takut tidak berkembang, itu sama tuh. Intinya lebih kurang tidak bisa apa sengawikan. Nah intinya gini, ini yang harus dalam otak kamu ya, dalam otak kamu cari pemahamannya. Semua orang memulai hal baru itu pasti takut. Itu tuh, itu kunci di otak kamu. Ini bukan buat CM ya, ini buat kamu gitu. Semua hal, memulai hal baru itu pasti takut. Apapun. Kamu nggak naik sepeda, awalnya takut. Sekolah, awalnya takut. Apapun yang baru dimulai. Orang baru pertama kali kerja ada ketakutannya. Nyambung nggak? Paham? Oke, tapi ingat ketakutan itu akibat tidak punya ilmu. Orang takut itu apa? Dia punya ilmu. Kenapa ada takut sama setan? Karena dia nggak punya ilmu tentang bahwa setan itu bohong atau setan itu tidak terlihat. Bohong kalau ada setan gini, itu nggak ada pengetahuannya. Jadi gara-gara tidak ada pengetahuan, jadi dia tambah takut. Gitu. Orang yang mau join Melia wajar takut. Kenapa? Karena belum ada keilmuannya. Bahwa kalau dia tahu nih Melia pasti balik dah. Pasti balik kalau modal sekali. Duit dan duitnya beneran tinggal digawekan. Yang kedua, pasti bisa enggak? Ajak teman. Pasti bisa. Enggak mungkin enggak bisa. Kenapa? Karena kita tawarkan kebaikan. Itu alasannya. Kawan kita banyak. Di Melia cukup bangun 2 grup. Dan fakta lapangan membuktikan banyak yang bisa sukses. Kalau memang susah, logikanya adalah tidak mungkin ada yang bisa sukses. Berarti kuncinya adalah apa? Ketakutan itu soal ilmu. Berarti kuncinya apa? Mau enggak dia belajar? Mau enggak dia berjuang? Kalau dia galak belajar, sama dia galak berjuang, pasti yang awalnya takut jadi bisa. Awalnya takut jadi tidak takut lagi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa ente harus belajar? Alasan kenapa ente harus berjuang dan alasan kenapa ente harus belajar. Nah, itu yang ente kuatin di dia, yaitu impian. Gitu. Jadi ketakutan tuh pasti ada. Jadi kalau orang ngomong, "Kak, aku ini takut, Kak." Pasti takut. Tidak mungkin nggak takut. Gimana logikanya? Orang yang nggak punya ilmu bisa berani itu gimana? Orang yang berani itu adalah orang yang punya ilmu. Ente berani ke depan kalau apa? Kalau punya ilmu pasti. Oke, siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Kenapa? Nggak tahu. Nah, karena dia tidak tahu, maka dia tidak maju. Kalau tahu ilmunya, takut tak? Silakan Melsa presentasi. Presentasi. Kenapa? Bisa presentasi, udah ada ilmunya. Kalau udah ada ilmunya, jangan aku mati nih, mati tegak nih aku Kak. Ya nah, bukannya aku udah galak nih kayak minta tolong nih, bukannya apa ini. Betul tak? Jadi ketakutan itu kalau tidak dengan ilmu, maka dia akan takut selalu. Tinggal pertanyaannya, kenapa ente harus belajar? Kenapa ente harus? Enggak, karena impian. Nah, maka kalau ke CM, cara ngomongnya gini. Oke, pertanyaanku satu di Bali. Oke, ente punya impian enggak? Apa yang ente lihat dari Melia? Jadi pas ngejawab, aku takut enggak bisa gawe kan enggak? Oke, sekarang apa yang kau lihat dari bisnis ini? Aku juga ajak balik. Aku ngomong tidak. Sabar. Memang saya itu. Bisnis aja balik. Ya, tidak. Ya mau. Jadi apa yang ente lihat dari bisnis ini? Apa yang yuk Pak, pengen punya penghasilan harian. Oke, sudah kunci dulu. Berarti keinginan dia pengen punya penghasilan. Baru kau bahas tentang pertanyaan bukan. Itu impian. Kan impian itu. Ya. Baru kau bahas yang pertama. Oke, sekarang ada nggak orang yang baru pertama kali hadir langsung hebat? Misalnya logika sepeda, kan paling gampang sepeda. Bisa kau baru nyingok sepeda langsung pakai jumping? Bisa kau langsung ngebut? Apa yang kau lakuin? Belajar. Pertanyaan pas pertama kali naik sepeda, takut gak? Takut lah. Emang kau udah takut naik sepeda? Takut lah. Nyampak, ini jurang masuk ini. Betul lah, takut harus solokan semuanya. Ya, pasti takut dia lah. Naik motor pertama kali emang harus berani. Ini motor buat kau. Motor! Semestinya nggak mungkin. Nah iya, takut kan gitu loh. Apalagi ditambah itu trauma nyingok orang yang gagal. Itu kok pakai sepeda nabrak ke wong. Nah, agar gitu. Juga itu ada member gagal. Bisa jadi awalnya dia yakin. Kan orang itu kan yakin. Tiba-tiba dia takut gagal orang lain. Itu enggak salah.
mau naik sepeda, bismillah pasti bisa. Kita yakin, ayo kamu pasti bisa. Yang penting kamu mau belajar. Kita udah yakinin. Ketika dia dengar yang lain, aku nyampak naik sepeda. Iya, ya Allah. Ayo bodoh, kenapa? Kan dia belum pernah naik sepeda, baru nyoba naik sepeda. Pecahnya nyampak juga aku dah. Mana? Pecahnya aku nyampak naik. Nah, maka dia muncul ketakutan. Jadi kau bilangin, balik lagi ke asal tujuannya. Apa tujuan kau yang kau lihat di Melia? Aku pengen kak punya penghasilan Melia. Tapi takut. Nah ingat, ketakutan itu untuk ya, ketakutan itu karena kau belum punya ilmunya. Sama kayak naik sepeda tadi. Paham enggak? Nah, tapi ingat, pertanyaan kau galak belajar untuk dapetin penghasilan kau pengen tadi. Karena semua orang yang belajar di Melia pasti bisa, tapi ini butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan. Kalau ada berjuang untuk mencapai impian kau. Karena kalau enggak bisa gawe kan enggak mungkin. Karena hanya Melia yang membuktikan semua orang bisa ngerjain, beda. Pegawai Pusri, apakah anak SMA bisa? Nah, gitu enggak? Jadi yang kalau Melia semua orang bisa sukses karena dibuktikan. SMA ada, kuliah ada, pengangguran ada, orang kerja ada, bisa. Berarti kesimpulannya apa? Semua orang bisa sukses. Mereka, tapi Melia ada bohong pak, bilangnya. Melia ada bohong karena Melia buktikan semua latar belakang bisa sukses. Pertanyaan cuma satu, bapak enggak belajar. Karena kalau tidak belajar pak, ya bapak nggak akan punya ilmu. Kalau bapak tidak punya ilmu, ya bapak akan takut terus. Dan kalau kakak takut dan nggak berani coba dan nggak mau belajar, apa yang kakak pengen tadi pak akan nggak dapetin. Maka selama-lamanya kakak tetap seperti ini. Nah itu cara muterinya, bisa nggak? Nah gitu. Jadi harus gitu cara ininya, bahasannya. Ini nggak? Karena ya gini, pasti bisa gitu. Ya tadi tuh. Kan enak nih kalau ketemu CM-nya yang selfie tadi. Gitu. Nah, minta balik duit tau. Siapa kak? CM selfie yang postpad kemarin. Yang cowok? Iya. Yang di pospat yang Iya, takut dia bisa ngajak kawan. Gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya ya orang baru mulai deh. Takut lah pasti, enggak ada orang enggak takut. Bisa jadi enggak gini sekarang. Ketika dia postpad, nah, bukan Satpol PP. Dia gini, pada saat dia gabung, takut dah awalnya. Iya. Tidak. Oh iya. Tidak takut dia. Iya. Itu postpad. Iya betul. Itu postpad. Berarti dia tidak takut. Berarti ada yang ganggu dia. Berarti ada yang nabrak sepeda duluan. Iya. Kau melo apa? Aku nabrak. Ya Allah. Dia nabrak. Iya, aku baru beli sepedanya. Nah, yang tadi itu baru beli sepeda. Baca dah aku Kau nabrak ya Allah. Kawan aku banyak naik sepeda nabrak kalau ya Allah. Baca dah aku aku jual balik ke kau dak jadi aku beli sepeda ini. Coba. Nah, itu. Beda sama orang yang dari awal ngomong kak, pacar aku dari sepeda kayak belum beli nih. Tapi pada intinya sama. Orang takut itu adalah orang-orang yang tidak yakin dan tidak punya ilmu. Gitu. Kalau yakin, kan ada orang yang aku kayak tidak yakin kak punya naik sepeda nih kak dari awal. Aku nih kayak pala aku sikok nyaman. Iyalah emang berapa ikut pala kau. Misalnya kan tidak pacak aku. Nah orang kayak gitu kan memang tidak yakin awal. Tapi kau tinggal bahas keimpian. Jadi kalau orang yang sudah tidak yakin dari awal kan diyakinin dulu bahwa ya kau pasti bisa. Apa yang kau udah bisa kau yakinin soal ya dia kan sama cara kerja lagi. Iyo kak takut tidak bisa gawe ke takut modalnya tidak balik. Sama baik loh. Pertanyaan tidak balik modal juga sama. Oh nah orang tidak balik modal kan karena tidak yakin. Yakinin dulu. Paham nggak? Pada saat dia lah yakin, dia minta balikin duit karena ada gangguan ini. Ada orang yang memang dari awal sudah ada yakin. Aku nih pacar, ada naik sepeda, maka tugas kita yakin. Apa yang kau ragu? Iyo kak, pacar kak, duit aku dibalik. Pacar lah, kenapa? Karena modal sekali seumur hidup, oh ya. Bismillah lah, kak, pacar aku nggak bikin ini. Oh pacar lah, gini. Oh, Bismillah kak, oke. Karena dia belum nyingok yang gagal, dia masih pakai, bisa aku. Dia belum lihat yang gagal, dia belum lihat yang dia lihat cuman yang pacar naik sepeda. Itu pacar kan kalau kita kan tidak mungkin cerita itu gagal. Mungkin yang kita ceritain adalah orang-orang yang berhasil naik sepeda. Ini sepeda bisa membawa kau ke sebuah impian kau. Aku udah tahu kau pacar berhasil kau bisa. Ini bukti bisa. Kita kan ngomong dia itu pacar naik sepeda kalau itu. Oh gitu. Ya sudah kak, bismillah kak, yakin ya. Keluar nyingok yang gagal. Itu kak nyampak, ya Allah, pacar dah aku. Kak pacar dah dibalik ke baik. Nah, itu hal wajar. Semua orang itu kan awalnya takut. Ada yang yakin. Ada yang dari takut jadi yakin. Ada yang takut tetap takut. Ada yang awalnya takut jadi yakin takut lagi. Karena lihat yang gagal.
Ada orang yang yakin, ya makanya orang yang udah gabung, udah beli naik sepeda, nah kita harus jago pikirannya kalau ada hal-hal negatif yang membuat dia ragu, yang membuat dia, kak, aduh gagal, nah, apa enggak? Maka itu yang disebut apa tuh, Melsa? Itu yang disebut apa tuh? Negatif isu negatif masyarakat. Yang kemarin aku bahas di, nah, isu negatif masyarakat itulah yang disebut sepeda nyampak itu. Isu negatif itu yang kakak bahas itu. Nah, kan enggak kan kamu. Nah, makanya beda kalau aku udah ngisi itu materinya beda, bukan point of view kemarin. Kemarin tuh judulnya isu-isu negatif. Jadi isu-isu negatif yang biasa dia muncul di masyarakat. Nah, itulah yang kadang-kadang merusak orang yang udah yakin menjadi takut lagi. Nah, maka kalau isu negatif itu kita bisa jawab, maka orang yang udah yakin tadi akan terjaga keyakinan. Tapi kalau pada dasarnya semua orang yang memulai hal baru itu pasti takut. Maka tugas kita adalah meyakinkan dan menjaga keyakinan orang yang sudah yakin. Nah, itu gampang. Ngerti? Itu paling enak ngejawab. Nih ya, kakak kasih logika lagi ya. Anda kalau ujian ya pengen nilai A atau nilai E, pengen nilai bagus atau nilai jelek, ya pasti pengen nilai bagus, betul ya. Nah, untuk bisa nilai bagus apa yang Anda lakukan? Belajar, betul ya. Kenapa Anda mau belajar? Biar Anda punya ilmunya, betul nggak? Biar nilai Anda bagus. Terus pertanyaannya, kenapa Anda nggak belajar aja gitu loh? Kenapa Anda main aja gitu loh, nggak usah belajar gitu loh? Ya udah ikut ujian aja. Pasti karena Anda takut, betul ya? Karena takut kalau misalnya nilai Anda jelek kan? Betul nggak? Nah, jadi kesimpulannya adalah sama seperti di Melia gitu loh. Jadi ketika Anda pengen punya penghasilan di Melia, pengen sukses di Melia, maka yang harus Anda lakukan ya belajar gitu loh, ilmunya gitu loh. Karena tanpa ilmunya ya wajar kalau Anda takut gitu loh. Jadi sebenarnya ketakutan itu karena nggak ada ilmu gitu loh. Paham nggak gitu loh. Makanya di Melia Sejahtera sebenarnya asal Anda tahu ilmunya dan mau belajar, Anda pasti sukses gitu loh. Kenapa? Karena Melia sudah buktikan selama 20 tahun gitu loh. Karena kalau bisnis ini memang nggak bisa sukses ya, masa sih bisnisnya bisa 20 tahun itu dulu, paham nggak? Nah, terus juga ya sistem juga gampang dibandingkan bisnis lain karena Melia cuma bangun 2 grup dan kita banyak teman, betul nggak? Gitu. Dan di Melia juga kita nggak sendirian gitu loh, kita dibantuin sama orang-orang yang sudah sukses dan membuktikan gitu loh ya. Nah, dan juga Melia juga membuktikan bahwa di Melia Sejahtera semua orang bisa sukses gitu loh, karena semua latar belakang terbukti selama 20 tahun bisa sukses. Maka wajar kalau misalnya Melia Sejahtera ini ya menjamin bahwa sebenarnya asal orang mau belajar ya bisa sukses karena udah terbukti selama 20 tahun baik anak SMA, kuliah, orang kerja, penganggur, orang bisnis semuanya bisa kayak gitu.